semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Saniatul Hikmah. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai struktur modal. Struktur modal dalam memenuhi kebutuhan dana, setiap perusahaan menggunakan sumber modal sendiri yang berasal dari modal saham, laba ditahan, dan juga cadangan. Jika dalam pendanaan perusahaan yang berasal dari modal sendiri masih mengalami defisit atau kekurangan, maka perlu dipertimbangkan pendanaan perusahaan yang berasal dari luar, seperti hutang ataupun debt financing. Tetapi, dalam kebutuhan dana, perusahaan harus mencari alternatif pendanaan yang efisien. Pasalnya, pendanaan yang efisien akan terjadi apabila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Nah, maka harus dicari nih, mana struktur modal yang paling optimal di antara berbagai macam alternatif. Dalam sebuah teori, struktur modal diasumsikan bahwa perusahaan struktur modal berasal dari penerbitan obligasi dan juga pembelian kembali saham biasa atau penerbitan saham baru. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Nah, modal asing dalam hal ini adalah hutang jangka panjang dan juga hutang jangka pendek. Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Lalu untuk struktur keuangan adalah perbandingan antara jumlah aktiva dengan jumlah pasiva. Struktur modal optimal ini menunjukkan struktur modal yang meminimumkan biaya modal sehingga nilai perusahaan maksimum dan akhirnya memaksimumkan pemegang saham. Tujuan dari manajemen struktur modal ini sendiri yaitu untuk memadukan sumber-sumber yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimumkan nilai perusahaan itu sendiri. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal, yaitu yang pertama, tingkat bunga atau biaya modal. Lalu yang kedua yaitu stabilitas dari perolehan laba. Lalu yang ketiga yaitu struktur aktiva, yang keempat tingkat risiko aktiva, lalu yang kelima sifat manajemen, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu besarnya jumlah kebutuhan modal. Menurut Martono dan Agus Harjito, struktur modal dibagi atas beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, struktur modal laba operasi bersih, lalu yang kedua pendekatan tradisional, dan yang ketiga yaitu pendekatan MM atau Modigliani-Miller. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas satu pendekatan, yaitu pendekatan tradisional. Pada pendekatan tradisional diasumsikan bahwa akan terjadi perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan financial leverage atau hutang dibagi dengan modal sendiri. Nah, dengan menggunakan pendekatan tradisional ini bisa diperoleh struktur modal yang optimal, yaitu struktur modal yang memberikan biaya modal keseluruhan yang terendah dan memberikan harga saham tertinggi. Hal ini disebabkan oleh perubahan tingkat kapitalisasi perusahaan. Dan berikut adalah contoh kasus lapangannya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambahkan modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Kebijakan dividen juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Salah satu kebijakan yang harus diambil oleh manajemen yaitu memutuskan apakah laba bersih yang diperoleh selama satu periode dibagi semua atau dibagi sebagian untuk dividen dan sebagian lagi tidak dibagi. Untuk dividen kas sendiri yaitu
bagian laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, ada dua jenis dividen nih, yaitu dividen saham preferen dan juga dividen saham biasa. Kemudian, pertimbangan manajerial dalam pembayaran dividen. Faktor yang dapat dan harus dianalisis perusahaan dalam praktek ketika melakukan pendekatan terhadap keputusan dividen antara lain yaitu yang pertama, kebutuhan dana bagi perusahaan. Lalu untuk yang kedua, posisi likuiditas perusahaan. Yang ketiga, kemampuan untuk meminjam. Yang keempat, pembatasan-pembatasan dalam perjanjian hutang. Dan untuk yang terakhir atau yang kelima, yaitu pengendalian perusahaan. Ada kebijakan pembayaran dalam dividen. Ada beberapa bentuk pembayaran dividen secara tunai yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Nah, untuk bentuk dari kebijakan dividennya yaitu yang pertama, kebijakan pemberian dividen stabil. Lalu untuk yang kedua, kebijakan pemberian dividen yang meningkat. Lalu yang ketiga, kebijakan pemberian dividen yang konstan. Dan untuk yang terakhir, yaitu kebijakan pemberian dividen yang rendah ditambah ekstra. Oke, untuk yang terakhir ada stabilitas dividen. Stabilitas dividen adalah pembayaran dividen yang stabil dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan kebalikannya adalah pembayaran dividen yang sesuai dengan persentase tetap dari penghasilan perusahaan. Nah, apabila semua faktor antara dua perusahaan sama, tetapi pembayaran dividennya berbeda, maka harga saham perusahaan yang membayar dividen secara stabil akan lebih tinggi daripada saham perusahaan yang membayar dividen secara tidak stabil. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak Brian Givan selaku dosen dari manajemen keuangan yang sudah menjelaskan mengenai struktur modal. Dan terima kasih kepada semua yang menonton, and bye-bye.